Halo guys, ini meriam guys. Jadi pembunyian meriam guys, sahabat-sahabat Garudaku yang baru menonton ya. Ini adalah meriam karbit. Nah, di sini mereka akan membunyikannya. Ya, mereka akan membunyikan. Ini meriam bukan meriam kayu ya, meriam bukan meriam balok nih, meriam pipa ya kayak. Karena beda tuh, kalau meriam balok lain ya. Tapi kita dengar ya bunyinya, nyaringnya udah apa. Oke guys, bentar ini sengit-sengit guys. Berasap guys. Itu meriam karbit guys. Jadi ada dua ya. Ini yang dibunyikan dua ya. Cuman suaranya kawan-kawan sahabat-sahabat Garudaku bisa dengar ya. Ini sebenarnya tradisi ya guys. Tradisi yang kalau orang Kalimantan Barat ya, di kota-kota atau apalagi orang kota Pontianak ya, mungkin sudah tahu ya tentang tradisi ini dan budaya ini ya. Per tahunnya kapan-kapan untuk bisa dimainkan. Tapi kalau untuk orang yang luar kota Pontianak, apalagi luar Kalimantan ya, Kalimantan Barat ini ada yang tahu, ada yang tidak ya. Oke, saya akan bantu ya guys, kawan-kawan jelaskannya. Di sana juga ada ya guys. Di sana ada juga meriam. Ini daerah seberang ya. Jadi ini sistemnya perang guys. Nah, dia perang berhadapan langsung dengan satu titik sungai. Perang terus di sini ya juga perang. Di sini juga perang. Nah, ya di sini juga ada meriamnya guys. Nih meriamnya juga ada. Ini kalau jantungan, kalau tidak kuat jangan kesini guys. Nah, ini juga ada meriam guys ya. Belum bunyikan ya, ntar lagi bunyi. Ini wisata air guys. Wisata air. Wisata air yang berpusat di Korem guys, Korem. Jadi alun-alun Kapuas. Ini bisa naik ada sekitar 15.000 atau 20.000 ya, muter-muter ya. Seperti ini. Itu muter Sungai Kapuas, apalagi ini musim iya Idul Fitri pasti ramai. Oke guys, saya lanjutkan ya tentang cerita meriam ya guys. Untuk kawan-kawan yang ini ya, yang menonton ya. Meriam ini asal usulnya pertama kali diadakan di sekitaran keraton ya guys, karena dulu pertama kali dibunyikan atau dimainkan oleh Kesultanan ya guys, Kesultanan Pontianak untuk mendirikan yang namanya keraton ya, Keraton Pontianak ya, karena terlalu banyak hantu ya guys, terlalu banyak hantu kuntilanak, jadi dibunyikan meriam ini guys. Nah, untuk mengusir mereka guys, dan itu sejarah pertama kali meriam itu menjadi tradisi ya guys, dibunyikan untuk pertama kali itu dan menjadi tradisi sampai sekarang ya, tradisi dan budaya ya. Untuk setiap hari Lebaran, Idul Fitri itu tetap dibunyikan. Lebaran Haji juga ada guys, tapi tidak sebanyak Idul Fitri ya guys. Untuk kemarin yang bermasalah ya, mungkin ada musim yang tidak naik atau tidak berbunyi atau sedikit tuh mungkin karena keuangan lagi ambruk ya, seperti musim Covid ya, Covid-19 itu meriamnya sedikit turun. Karena penggunaan karbit ini guys, ini karena menggunakan karbit ya guys, menggunakan karbit itu sangat banyak guys. Jadi seukuran jempol kaki ya guys, ada sekitar 5 biji dimasukkan dan masukkan ke dalam meriam balok seperti kayu ya guys. Itu caranya adalah dengan penggantian air guys, sekitar 15 menit baru dihidupkan ya. Jadi jarak untuk pemasukan ini seperti pemasukan karbit, pembunyiannya ada sekitar 15 sampai 20 menit ya guys.
baru bisa dibunyikan. Dan meriam itu sendiri itu harus diganti ya guys airnya. Jadi dia punya metode masuk dan buang. Jadi dia dalam satu meriam itu dia mempunyai 3 lubang ya guys. Lubang untuk yang di depan mengeluarkan bunyi, dan lubang untuk memasukkan karbit, dan lubang untuk pembuangan itu air itu berada di bawah ya guys. Nah, di bawah itu lubangnya dipasak ya. Sudah dipasak, sudah dibunyikan, dilepas pasaknya, airnya dibuang, ganti lagi guys. Dan itu ditutup selama kurang lebih 20 menit yang menggunakan kertas koran ya, dan baru bisa dihidupkan. Dan itu meriam karbit ya guys, meriam baloknya seperti itu. Dan meriam balok ini setiap tahun ya guys ada perbaikan baik di bekas badan luar dan badan dalamnya. Yang retak-retak itu dikasih rotan lagi ya guys, disinpai ya, bahasa Pontianaknya itu disinpai ya, diputar dengan menggunakan rotan setelah direndam ya guys. Meriam karbit ini jangka waktunya guys kurang lebih 7 hari ya, 7 hari itu permainannya. Di atas 7 hari dia akan dimasukkan lagi ke dalam sungai ya guys. Itu punya biasa yang dilakukan sini ya guys, biasa 7 hari ya. Ada juga yang lebih ya guys, yang punya dana lebih ya, biasa kadang-kadang lebih dibunyikan lebih, tapi kebanyakan itu hanya 7 hari ya guys. Tapi untuk peraturan pemerintah, peraturan daerah ya guys tentang permainan meriam ini, saya belum ada baca ya guys, belum tahu gimana peraturan pembunyiannya dan peraturan besarnya guys. Dan untuk peraturan besarnya guys, saya rasa untuk perdanya pasti ada keluar guys. Jadi kalau untuk tidak berperda itu sangat membahayakan ya guys. Meriam balok ini kalau besar ya guys, seperti drum, 2 kali drum, 1 drum lah, 1 drum, ukuran drum juga sangat berbahaya ya guys, karena getaran dan bunyinya bisa merusak gendang ya, gendang telinga yang pertama. Yang kedua adalah seberangnya guys. Nah, meriam ini berbunyi berlawanan arah ya guys. Nah, kalau di sana tembakannya ke sini arahnya bunyinya, dan sini bisa ke sana. Dan itu pernah kejadian guys untuk tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah tidak ada perda peraturan daerah ya guys. Itu meriamnya mengakibatkan memecahkan kaca ya guys, kaca-kaca rumah ya. Jadi itu ukurannya tidak dibatasi ya. Jadi akibatnya banyak kaca-kaca rumah yang pecah. Akibatnya seperti itu ya guys. Padahal ini seberangan jauh, sangat jauh ya guys. Kalau dihitung-hitung ini dia sekitar 500-600 meter ya guys. Ini sungainya guys ya, kurang lebih ya. 500-600 meter ya guys jarak sungainya guys ya, kurang lebih sekitar gitu guys, 500-an meter ya guys. Jadi bisa memecahkan kaca ya, kaca-kaca rumah orang. Jadi saya rasa saya belum membaca tentang peraturan meriam ini. Saya rasa itu sudah ada peraturan perda ya tentang besarnya meriam. Meriam ini pernah ya guys, tidak diboleh adakan ya oleh pada tahun seorang gubernur ya, jadi Gubernur Cornelis ya kalau tidak salah itu, kalau tidak salah ya, suatu gubernur pernah gubernur dengan gubernur siapa ya guys, pernah itu dibelah ya guys, dirajia, dibelah, tidak boleh diperbunyikan karena merusak, ada bilang merusak pendengaran, merusak apa segala macam. Tapi diprotes oleh masyarakat bahwa itu adalah budaya dan diperbolehkan lagi ya guys. Dulu pernah, saya tidak menyebutkan, kalau saya menyebutkan tadi gubernur yang siapa, mohon maaf kalau salah, karena saya juga lupa itu pernah guys, tahun berapa itu pernah terjadi ya, peraturan tidak boleh dibunyikan meriam ya, karena mengganggu. Mungkin mengganggu efeknya karena mengganggu kebesaran, teramat besar ya guys. Jadi di luar kapasitas bunyinya dan sangat merusak ya, seperti pecah-pecah kaca ya, itu besar. Jadi diprotes dan oleh masyarakat dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, dan
dilarang penggunaan meriam. Tapi karena ini adalah budaya ya guys, tidak bisa namanya dibuang ya, karena ini budaya tradisi ya, tidak bisa dibuang. Dan diperjuangkan oleh sebagian orang ya, yang penduduk asli ya, orang mencintai budaya Pontianak, itu akhirnya bisa ada lagi meriam karbit. Nah itu sejarahnya guys, untuk sampai sekarang ya guys, tahun 2023 ya guys. Nah ini kalau meriam karbit guys, sebenarnya ini adalah obat jantung ya guys. Jadi kalau kawan-kawan ingin mendengar, takut ya guys, pingin nih seperti ini ya, kawan-kawan sahabat-sahabat pingin mendengar tapi takut ya, takut berani. Nah itu bahaya guys, karena ini sebenarnya sudah sebenarnya ada ritualnya sendiri ya guys sebelum. Nah itu guys bunyinya, ada ritual tersendiri ya guys, ritualnya sebelum mengadakan acara ini. Jadi insya Allah tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kawan-kawan sahabat-sahabat Garudaku takut berani ya, ini juga bisa merusak ya guys, merusak diri sendiri ya. Takut berani terus mendekati untuk mengusir ini ya guys, untuk mengusir rasa takut berani tentang meriam ini ya guys, seperti ini ya. Meriam ini biasanya orang Pontianak itu dia akan berani sendiri dengan caranya dengan membunyikan sendiri ya guys. Jadi dibunyikan maka rasa takut dan rasa berdebarnya itu akan hilang. Nah kalau kita tidak membunyi, hanya mendengarkan, itu memang jantung agak sedikit ini ya guys, agak sedikit beda ya dentumannya. Tapi kalau sudah kita membunyikan meriam ini, insya Allah itu tidak akan terganggu lagi pendengaran telinga, dan jantung kita tidak bermasalah. Itu guys. Oke guys, kita terus videokan ini ya guys, untuk sambil menunggu pembunyian meriam itu ya guys. Meriam itu ada sekitar, kalau tidak salah itu ada sekitar 5 ya guys, itu mulai mau dibunyikan ya. Sebulan ngajar meriam kan? 3 hari ya, meriam balik lagi. Ngerjakan meriam sebulan. Yang bisa tinggi ni. Ngerjakan pondok 3 hari, tapi foto di pondok. Boleh? Nah itu sebelah sana guys. Tuh. Kita bisa lihat ya, ntar. Kita bisa lihat ya, hanya apinya guys. Aduh sudah habis guys. Terlambat kita ngesutnya guys. Ini untuk malam kedua ya guys, malam kedua ya, hari raya Idul Fitri ya. Malam tadi penyambutan ya, tadi pagi takbir, dan ini malamnya ya. Inilah kondisinya kalau di Sungai Kapuas ya guys, kalau malam lebarannya guys. Untuk malam pertama memang ramai ya guys, karena meriam ini menjadi wisata ikon ya untuk kota Pontianak ya, terutama untuk daerah tepi sungai. Tapi untuk hari keduanya agak sedikit sepi ya guys. Ini mungkin ada penurunan guys, karena untuk 2 tahun atau 1. Wah itu guys. Nah itu guys. Tuh sudah habis guys. Sekali lagi. Itu berlawanan ya guys, berlawanan sama yang ini. Nah sama ini guys, mereka saling berlawan guys. Itu aman tak tu ya? Susun lo. Yang kecil-kecil baring, yang kecil baring. Nah hilang kan guys, dengar meriam bunyinya. Apa yang mau bicarakan saya tadi ya? Oke. Itu meriamnya guys ya. Oke, yang kecil baring. Loh, itu sana guys. Wow. Bunyinya nyusul guys. Jadi disulut dulu, apinya keluar, bunyinya dudi ya. Nah itu meriam itu guys.
Oke guys, Mariamnya itu nanti kita set dulu video guys. Oke guys, aduh. Ini kita berada di pondok guys, pondok kafe ya, kafe tepi sungai. Tengok. Mantap. Oke. Video buat video lo. Yo, mana HP baja, kasih aja dia, mana dia? Dia. Dosa dia abang ini ya. Dia jangan berberot ya. Kenapa berberot ya? Kade. Kade mau waktu gak, Kade? Kade mau ikut gak? Ayolah setelah Kade lah. Ada. Cepat dah. Pak Haji saja, ya Pak Haji jam. Oke. Kade bang, kita ada orang ni. Hello. Kalau boy bumerang, lupa lagi bumerang. Apa banyak sekali. Cantik, itu betul. Yuk. Kami keluarga besar Iklan mengucapkan Innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jujur ayah menanya. Bumerang lo. Apa? Apa? Mau lagi ikut apa? Kenapa? Balik. Pakai flash dulu ya. Jangan kayak kan. Kayak dia langsung aja. Ya, lama ya bunyi. Ini lama ya guys bunyi. Tadi barusan bunyi nih guys. Jangan langsung boleh kayak ini jangan. Udah hampir setengah jam nih. Belum bunyi lagi. Ini pengerjaannya agak sedikit ribet ya guys, karena untuk menjaga guys. Oh itu guys, di bawah jembatan guys. Untuk menjaga ini apa, meriamnya itu airnya diganti guys, rutin ya. Jadi airnya tidak boleh kotor ya, karena itu merusak ya. Jadi dia diganti lagi, airnya diganti lagi kalau udah habis bunyi kan. Abang kau tujuh moyang kau bunyikan mak. Tujuh moyang kau bunyikan bang eh. Tujuh moyang. Tak apa tujuh bunyikan. Ini belum juga guys, dari tadi dah. Udah hampir setengah jam ya guys. Dari berapa menit belum juga bunyi ya. Nah kalau di sana itu, kalau untuk yang orang Kota Pontianak ya mungkin sudah tahu ya, itu namanya jembatan
Jembatan tol ya. Oh. Oke guys, nanti mungkin pembunyian di meriam ini kita akan lanjut ke video berikutnya ya, karena ini sudah terlalu lama ya untuk udah hampir 21 menit ya, hampir 25 menit. Oke, untuk yang menonton ini selamat menonton ya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya, 1444 ya. Oh sedap guys bunyinya guys, juntung guys. Oke. Oke guys, ini pembunyiannya guys. Terima kasih bang ya. Musik. Yo musik.